Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bisa berkumpul di tempatnya insyaallah berbarokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya, marilah kita haturkan selawat beserta salam kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah. Kultum pada malam hari ini, susunan acara kultum pada malam hari ini. Acara pertama, tilawatil Quran, yang akan dilantunkan oleh saudara kita Al-Ustadz Ilham. Falyatafaddal mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan pembacaan ayat Quran suci Quran tadi, acara kita berjalan seiring ridha ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kedua, pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang ketiga, kultum santri Rumah Tahfiz Darul Razak, yang akan disampaikan oleh Ustadz Wisnu
MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Udah. Ngapain? Gua doang jemaahnya, Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmat sehat wal afiat, yang alhamdulillah kita semua pada malam hari ini masih bisa menghadiri acara kultum rutin Rumah Tahfiz Darul Rojak. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yang mulia, baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para mutabi'innya, dan kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua, Ustaz Halub. Mari kita sama-sama doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya, yang mudah-mudahan dilancarkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kultum malam hari ini, kultum yang akan saya sampaikan yaitu bertemakan bagaimana cara menghadapi masalah menurut pandangan Islam. Memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan mungkin menjadi impian bagi sebagian orang yang hidup di dunia ini. Mempunyai ekonomi yang mapan dan keluarga yang harmonis. Namun lagi-lagi manusia hanya bisa berencana dan berikhtiar. Selebihnya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, manusia harus patuh dan tunduk atas ketetapannya. Perlu diingat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatunya dalam perpasang-pasangan. Misalnya dalam kehidupan ini seseorang akan berada pada fase puncak, yaitu kejayaan, dan sebaliknya. Orang tersebut akan diuji dengan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Jamaah, semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Zaki Mubarak menjelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita harus bisa menyiasati dengan cara apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita, yaitu merupakan yang terbaik. Menurutnya sikap dan mental seperti ini akan membawa kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beliau mencontohkan ketika kita memperoleh karunia nikmat dari Allah dengan rezeki yang banyak, lalu kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya. Pada saat kita dicoba dengan musibah, kita harus tabah dan sabar. Kita yakin bahwa di balik musibah pasti ada hikmah yang mungkin pada saat ini belum kita dapat pahami. Sebagaimana dengan doa yang selalu kita panjatkan, yakni untuk meminta kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dilindungilah kami dari sisi neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan dan kesulitan terletak pada sikap dan mental kita. Ketika mental kita dewasa, sikap kita bersyukur akan bahagia. Tetapi kalau sikap kita kekanak-kanakan atau sifatnya cengeng dan sering mengeluh, kita akan menderita. Dalam Islam, ujian hidup dianggap sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan kesabaran manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 menyebutkan, dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu, bagaimana cara menghadapi berbagai ujian hidup dalam Islam? Yang pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu prinsip utama dalam menghadapi ujian hidup dalam Islam adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepercayaan dan ketergantungan yang mendalam pada Allah, sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah. Katakanlah, tiada yang akan menimpaku selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dia adalah pelindung kami, maka hanya kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Dan yang kedua, cara menghadapi ujian kehidupan dalam pandangan Islam yaitu dengan berdoa dengan tulus. Yang kedua, apa? Berdoa dengan tulus. Selalu berdoa kepada Allah setiap langkah yang diambil, memohon petunjuk, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, tidaklah Allah mengikulkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan cara yang selanjutnya yaitu dengan bersyukur dalam segala keadaan. Meskipun dalam ujian, ingatlah untuk tetap bersyukur pada Allah atas segala yang telah diberikan, dan percayalah bahwa Allah selalu mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memberitahukan, jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan cara selanjutnya yaitu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran dan hadis merupakan sumber inspirasi dan ketenangan dalam menghadapi ujian. Terdapat banyak ayat dan hadis yang memberikan panduan dan hikmah untuk mengatasi berbagai ujian kehidupan. Dalam Islam, ujian hidup adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Dengan memahami makna ujian dan mengambil langkah-langkah yang sesuai, kita dapat menghadapinya dengan tegar dan memperoleh berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu bahwa ujian hidup adalah panggilan untuk mendekatkan diri pada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya
Mohon maaf dan dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengar kultum pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustaduna Al-Ustadz Wisnu LCMA. Semoga dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang akan diamalkan di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kelima, penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.